Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanggal 19 Maret 2021 saya akan sampaikan mengenai kerajaan 1000 tahun damai. Ini penting diketahui oleh jemaat-jemaat yang rindu menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus, hidup-hidup menyambut kedatangan Tuhan, Dia sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanitanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ketika orang menyebut hari itu sebagai hari kiamat, saudara, di mana nanti seluruh kehidupan umat manusia akan dihabisi, itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Itu langit dan bumi ini tidak akan hancur dan lenyap, tetapi nanti saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Bahkan nanti sesudah Tuhan Yesus Kristus datang, itu akan ada yang namanya 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai. Itulah kerajaan untuk tubuh kebangkitan Tuhan Yesus bersama orang-orang kudusnya. Tubuh kemuliaan Tuhan Yesus bersama orang-orang kudusnya. Itulah kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Langitnya masih langit ini, saudaraku, bukan langit baru. Buminya masih bumi ini, bukan bumi yang baru. Itu setelah Tuhan Yesus Kristus datang. Tetapi saudaraku, sudah mengalami satu restorasi yang besar-besaran, karena pada saat itu kondisi manusia sudah berada di dalam tubuh kebangkitan. Saudaraku, betapa mudahnya kalau nanti sudah dalam tubuh kebangkitan kita melakukan satu restorasi terhadap dunia ini, saudaraku. Betapa mudahnya itu. Saudaraku, kita akan perhatikan dahulu apa yang terjadi saat Tuhan Yesus datang. Ini sesuai dengan ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Yuk, ayatnya kita baca dulu. Nanti kita simpulkan, saudaraku, berdasarkan firman Tuhan, kuasa roh dan pewahyuan. Kita akan ketahui hal ini. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, jadi sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 ini, saudaraku, dan lewat pengenalan roh hikmat, saudaraku, pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, itu yang pertama, yang mati di dalam kebenaran. Saudaraku, ditulis di sini yang mati di dalam Tuhan, artinya mati dalam kebenaran sejak awal zaman hingga saat itu. Saudaraku, akan dibangkitkan. Saudaraku, jadi seluruh nabi-nabi dahulu itu, saudaraku, ada Daniel, Yeskiel, saudaraku, kemudian Yeremia, Daniel, saudaraku, kemudian para rasul, saudaraku, ini akan dibangkitkan saat Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus dipahami. Orang-orang benar yang pertama akan dibangkitkan. Kemudian yang kedua, saudaraku, yang masih hidup, ini akan diungsikan. Maaf, saudaraku, yang masih hidup, yang diungsikan selama 1260 hari, ini akan diangkat. Ini yang mana, saudaraku, yang diangkat ini, saudaraku? Ini yang diungsikan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, yang peogo. Maka wanita itu lari ke satu tempat yang disediakan oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, inilah nanti yang akan diangkat.
Saudaraku, kalau yang Wahyu pasal 12 ayat 5, yang karakter anak laki-laki, yang harpazo, saudaraku, itu nanti menjadi, saudaraku, menggenapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, yang masih hidup, yang diungsikan selama 1260 hari, di mana pengungsian itu, saudaraku, peogo, lari, hilang dan lenyap. Orang bertanya, nggak ada Pak Pendeta kata pengungsian. Ya, nggak ada. Adanya memang lari, hilang, lenyap, peogo bahasanya. Saudaraku, itu akan, bahasa saya, diungsikan ya saudaraku, diungsikan selama 1260 hari di Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 16. Itu dikatakan terbang, petomai bahasanya saudaraku. Itu saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, mereka akan diangkat. Saudaraku, jadi ini bukan yang harpazo ya. Yang harpazo ini Wahyu pasal 12 ayat 5. Nanti saya terangkan dalam pokok bahasan yang selanjutnya. Saudaraku, jadi yang pertama tadi, yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan, para nabi, saudaraku, Yeskiel, Daniel, Yeremia, saudaraku, itu dibangkitkan di sana, Daniel, saudaraku. Kemudian rasul-rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku, itu dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus ini ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia di bumi, orang-orang kudusnya. Saudaraku, menunggu untuk dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang. Saudara, kemudian yang masih hidup, yang peogo, yang 1260 hari, itu diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, itu diangkat. Saudara, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku, ini terjadi perjamuan kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus. Saudaraku, kenapa perjamuan kawin anak domba ini disebut juga pengadilan kursi Kristus? Ini enggak ada ya di Alkitab, ini tersirat, saudaraku, ini harus diungkap-bukakan. Jadi pengadilan kursi Kristus ini bahasa Alkitabnya perjamuan kawin anak domba. Karena pengadilan di sana, saudaraku, ini ditulis sebagai Bema Kristus. Bema itu satu hakim yang memberikan posisi kehormatan kepada para pemenang lomba. Bema, saudaraku, itu artinya satu posisi hakim yang memberikan kedudukan kemuliaan kepada para pemenang lomba. Nah, saudaraku, Bema Kristus, pengadilan kursi Kristus ini diberikan kepada orang-orang yang tadi dibangkitkan dari awal zaman hingga akhir zaman dan juga mempelainya. Di sana ada 3 kedudukan, saudaraku. Menurut Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saudaraku, kedudukan pertama itu mempelai. Kemudian yang kedua itu keluarga mempelai. Kemudian yang ketiga mereka yang diundang. Kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saudaraku, itu yang terjadi, saudaraku. Jadi perjamuan kawin anak domba Allah itu sebetulnya saat pengadilan kursi Kristus, saat Bema Kristus, saat Tuhan Yesus memberikan hadiah posisi kepada orang-orang kudusnya. Bema Kristus, saudaraku. Itulah perjamuan kawin anak domba Allah yang ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Jadi pengadilan kursi Kristus itu bukan pengadilan yang mengerikan, bahkan digambarkan sebagai suasana perjamuan kawin. Saudaraku, indah bukan, saudaraku? Bukan suasana pengadilan yang mengerikan, yang satu diseret ke neraka, yang satu diseret dibawa ke surga. Tidak seperti itu. Bema Kristus itu saat Kristus memberikan kursi-kursi kedudukan, yang mempelai itu bersanding dengan Kristus, kemudian kemudian keluarga mempelai, saudaraku, atau keluarga kerajaan Allah, kemudian, saudaraku, yang terakhir ini warga kerajaan Allah, saudaraku, mereka yang diundang. Saudaraku, ada 3 tingkatan, saudaraku, seperti halnya tabernakel, bait suci miniatur surga itu juga 3 tingkatan, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Kemudian di dalam Bema Kristus, dalam perjamuan kawin anak domba, ini juga ada tingkatan mempelainya, saudaraku. Kemudian, saudaraku, keluarga mempelai, ini yang ruang kudus.
Kemudian yang pelataran itu mereka yang diundang. Jadi ada 3 tingkatan ya saudaraku. Mempelai ini ruang maha kudusnya kalau dalam pola tabernakel. Kemudian saudaraku keluarga mempelai ini ruang kudusnya. Kemudian saudaraku mereka yang diundang. Saudaraku ini adalah pelatarannya. Saudaraku, jadi saat Tuhan Yesus Kristus datang, ini yang ketiga adalah perjamuan kawin anak domba. Ini bahasa dari pengadilan kursi Kristus. Jadi pengadilan kursi Kristus suatu suasana sukacita. Bahasa Jawanya ondromino, saudaraku. Bukan suasana kepedihan, yang satu seret neraka, yang satu dibawa ke surga. Pengadilan kursi Kristus tidak seperti itu. Ini bema Kristus. Saat Kristus memberikan kedudukan kepada orang-orang kudusnya di segala zaman. Ini saat, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian berapa lama bema Kristus, pengadilan kursi Kristus itu terjadi? Saudaraku, sudah boleh simak di link di bawah. Di deskripsi YouTube saya ini, saya cantumkan berapa lama pengadilan kursi Kristus. Itu 30 hari. Saudaraku, nanti itu terungkapnya rahasia kitab Daniel, saudaraku, yang begitu dalam, saudaraku. Berbahagialah ia yang menunggu-nunggu sampai sekian-sekian hari, saudaraku. Itu nanti akan terungkap di sini. Karena ada perbedaan waktu yang disebut di sana, saudaraku. Jadi saudaraku, yang ketiga itu adalah perjamuan kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus. Ini saat Kristus memberikan kedudukan. Ini bema Kristus saat Tuhan memberikan kedudukan kepada orang-orang kudusnya. Yang ada di pelataran, saudaraku, itu undangan. Kemudian keluarga mempelai itu orang-orang kudus, saudaraku, yang masuk di dalam tingkatan rohani, ruang kudus. Kemudian mempelai ini ruang maha kudus yang bersanding bersama Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu pengadilan kursi Kristus itu tidak mengerikan. Itu suasana pesta kawin anak domba saat Tuhan memberikan kedudukan kepada saudara. Jadi ini orang sering keliru. Saudaraku, di sana orang menggambarkan sering, saudaraku, bahwa pengadilan kursi Kristus itu yang satu dilempar ke neraka, saudaraku. Yang satu dilempar dibawa ke surga, saudara. Tidak begitu. Bema Kristus saat Tuhan memberikan kedudukan kepada orang-orang kudusnya, saat Tuhan mengundang orang-orang kudusnya masuk perjamuan malam kawin anak domba Allah. Di sana ada posisi mempelai, keluarga mempelai, dan mereka yang diundang. Di sana ada posisi ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran. Setelah luar biasa rahasia ini. Kemudian sesudah perjamuan kawin anak domba, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ini perjamuan kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus, itu lamanya 30 hari. Saudara simak ya di bawah. Kenapa 30 hari? Ini ada rahasianya. Saudara harus mengerti rahasia ini. Kemudian saudaraku, setelah itu, saudaraku, setelah perjamuan kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus tadi, kemudian Tuhan akan mengadakan satu perang yang namanya perang Harmagedon. Berapa lamanya? Saya sudah tahu, saudaraku, lewat pembukaan rahasia firman Tuhan, saudaraku. Sudah simak di bawah. Berapa lama pengadilan kursi Kristus, berapa lama, saudaraku, perang Harmagedon, itu sudah ada di Alkitab. 45 hari perang Harmagedon itu nanti terjadi. Catat baik-baik, simak baik-baik. Perang Harmagedon itu 45 hari nanti terjadinya. Itu nanti pembukaan rahasia dari kitab Daniel pasal 12. Terbuka di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Saudara, kemudian setelah perang Harmagedon itu terjadi, saudaraku, kemudian pada saat perang Harmagedon itu Tuhan menangkap antikris dan nabi palsu, langsung dilemparkan ke neraka. Kemudian saudaraku, iblis, saudaraku, ditangkap dan dilemparkan ke jurang maut, disegel selama 1000 tahun damai. Saudaraku, sesudah, saudaraku, perang Harmagedon ini, kemudian kita bersama-sama Tuhan menguasai satu keadaan, satu kondisi yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Langitnya masih langit ini, mataharinya masih matahari itu, bintangnya masih bintang-bintang itu, saudaraku. Kemudian buminya masih bumi ini, sebab belum dihancurkan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, perang Harmagedon, ini bumi belum hancur.
Langit masih langit ini, saudaraku, matahari masih matahari ini, bulan masih bulan ini, nanti masih ada laut, masih ada pulau-pulau, saudaraku, tetapi akan mengalami satu restorasi yang luar biasa. Oleh karena yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai itu adalah tubuh-tubuh kebangkitan, tubuh salut kemuliaan. Jadi mudah saja untuk mengubah satu kondisi yang begitu tragis sesudah perang Harmagedon itu terjadi. Tentunya bumi porak-poranda, hancur dan lain sebagainya. Tapi karena, saudaraku, tubuh-tubuh kebangkitan, saudaraku, yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai, itu mudah saja mengubah menjadi sesuatu yang sangat indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang, saudara perhatikan baik-baik, semua orang itu mati, saudaraku, saat perang Harmagedon. Karena perang Harmagedon itu perangnya Tuhan. Simak ini baik-baik. Saudara, jadi saat perang Harmagedon itu semua orang mati. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewat. Sehingga nanti ada yang satu pendapat yang mengatakan di kerajaan 1000 tahun damai itu karena ada orang-orang yang lolos, yang masuk di kerajaan 1000 tahun damai, yang hidup, saudaraku. Tidak, saudaraku. Saat perang Harmagedon itu semua orang mati. Saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Yuk, kita akan baca, saya akan tunjukkan pada saudara. Kalau saat perang Harmagedon semua mati, maka yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai itu adalah semua tubuh kebangkitan, terutama tubuh kebangkitan orang-orang kudus dan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Saudaraku, ini pelaksanaan dari perang Harmagedon, saudaraku. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi semua akan dimakan oleh perang Harmagedon itu. Saya lanjutkan ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi perang Harmagedon itu perangnya Antikris bersama pengikutnya yang sudah terhimpun dari seluruh penjuru bumi. Ini sengaja melawan Tuhan Yesus Kristus bersama orang-orang kudusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-19, kemudian ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Amin. Saudaraku, jadi ini penghuni neraka pertama, itu binatang itu Antikris dan nabi palsu. Yang masuk neraka pertama itu Antikris dan nabi palsu. Sekarang belum ada yang ke sana. Saudaraku, kalau alam maut mungkin sudah ada hamba Tuhan yang ditunjukkan alam maut atau Hades, saudaraku. Tetapi kalau neraka kekal itu belum dibuka, saudaraku. Nanti pertama yang akan masuk dilemparkan ke sana itu adalah Antikris dan nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan ayat 21. Dan semua orang lain, perhatikan ini, semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Karena ini peperangan Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan bilang semua orang lain, itu artinya nggak ada yang terlewatkan. Kalau perangnya manusia,
Orang bisa sembunyi di bunker yang dalam mungkin 50 meter di bawah permukaan bumi dengan alat-alatnya yang canggih, saudaraku, membawa oksigen, mengolah oksigen sendiri di dalamnya, saudaraku. Mereka kira, saudaraku, dengan demikian akan lepas dari bahaya ini. Tetapi ini perangnya Tuhan, saudaraku. Mereka yang masuk di dalam bunker-bunker, kalau dalam kitab Wahyu digambarkan goa-goa. Karena dahulu Yohanes itu nggak tahu bunker, saudaraku, taunya ya goa, saudaraku. Saudaraku, mereka bersembunyi di bunker-bunker itu pun nanti akan didatangi, saudaraku, oleh maut. Saat saudaraku, penunggang kuda putih itu, saudaraku, menghakimi seluruh bumi dan semua orang lain dibunuh dengan pedang. Ini perangnya Tuhan. Nggak ada yang bisa sembunyi di bunker, nggak ada yang bisa lari kemanapun, karena ini perangnya Tuhan. Tuhan yang sudah dalam tubuh kebangkitan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Kemudian, saudaraku, saya akan terangkan. Baru sesudah saudaraku, perang Harmagedon ini kemudian nanti kita akan menguasai kerajaan 1000 tahun damai dahulu. Jadi tidak langsung langit baru, bumi baru. Langitnya masih langit ini, buminya masih bumi ini, mataharinya masih matahari itu, bulannya masih bulan itu, saudaraku, bintangnya masih bintang-bintang ini. Saudaraku, di situ nanti kita akan menguasai kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Orang sering nggak tahu, saudaraku. Jadi kalau meninggal itu salam terakhirnya kepada orang yang meninggal, sampai jumpa di langit baru dan bumi baru. Tidak, saudaraku, nanti akan ketemu dahulu di kerajaan 1000 tahun damai ini. Sebab mereka yang mati dalam kebenaran dibangkitkan dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai ini bersama-sama dengan para nabi dan para pendahulu. Jadi bukan langsung langit baru dan bumi baru, saudaraku. Kerajaan 1000 tahun damai ini satu pasal sendiri, satu perikop sendiri, nggak bisa dilewati begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita baca Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Ini sesudah Tuhan mengadakan perang Harmagedon, menangkap Antikris dan nabi palsu. Kemudian saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Perhatikan baik-baik. Ini satu rahasia supaya saudara itu mengerti alur kitab Wahyu itu dengan benar. Saudara bisa tahu arah akhir zaman itu seperti apa. Saudara akan dibawa kemana di akhir zaman itu. Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Saudaraku, 1000 tahun lamanya. Jadi iblis, si naga tua, saudaraku, ini tidak langsung dilemparkan ke neraka. Yang masuk neraka dulu itu pertama kali itu Antikris dan nabi palsu. Tapi iblis ini ditangkap dahulu, saudaraku. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kenapa ada hitungan 1000 tahun? Adanya tahun itu bisa dihitung karena masih ada matahari, masih ada rembulan, masih ada bintang, masih ada bumi ini, masih ada matahari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setelah Tuhan Yesus Kristus datang itu tidak langsung langit baru dan bumi baru. Perhatikan ini, supaya mengerti hikmat Tuhan, mengerti jalan pikiran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adanya hitungan 1000 tahun damai. Kenapa bisa menghitung sampai 1000? Karena 1000 tahun itu, saudaraku, itu karena dihitung karena masih ada matahari. Makanya masih ada hitungan hari, masih ada hitungan bulan, masih ada hitungan tahun.
Dan sampai dengan 1000 tahun itu karena masih ada hitungan berputarnya matahari, bulan, dan bintang ini, saudaraku. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, sekali lagi, saudaraku, tidak langsung langit baru dan bumi baru, tetapi satu langit dan bumi yang sudah saudaraku, dirombak oleh Tuhan, oleh tubuh-tubuh kebangkitan menjadi satu alam yang begitu indah, yang mengalami satu restorasi yang luar biasa oleh tubuh-tubuh kebangkitan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 3 saya bacakan dari Wahyu pasal yang ke-20. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat 4, perhatikan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi di sana ada tahta-tahta, ada raja-raja, saudaraku. Saya ditanya, Pak Pendeta, lalu memerintah siapa? Itu kalau semuanya memerintah sebagai, ada tahta-tahta sebagai raja-raja, saudaraku. Adam dan Hawa itu memerintah siapa dulu, saudaraku? Memerintah alam raya. Alam raya itu tunduk, langit bumi, saudaraku. Pohon-pohonan, saudaraku. Binatang, alam raya itu semuanya tunduk kepada kata-kata Adam dan Hawa. Itulah bentuk pemerintahan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Makanya masih ada hitungan 1000 tahun itu karena masih di bumi. Saudara yang dikasih, pahami ini, saudaraku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu nggak langsung langit baru, bumi baru, tetapi kerajaan 1000 tahun damai ini dulu, saudaraku. Satu kondisi, langit dan bumi, buminya masih ini, langitnya masih itu, mataharinya masih itu, rembulannya masih itu, saudaraku, tetapi mengalami satu restorasi besar-besaran oleh tubuh kebangkitan, seperti tubuhnya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan ayat 5 baik-baik. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai, seperti saya sampaikan tadi, itu orang-orang kudus dari permulaan zaman, dari zaman Adam, nabi-nabi, kemudian para rasul, hingga Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Dan juga mempelai yang diubahkan, dan juga mereka yang harpazo di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudara, ini yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, di sana juga posisinya tentunya seperti tabernakel juga. Ada yang berposisi sebagai, saudaraku, mempelai, ada yang berposisi sebagai keluarga besar kerajaan surga, ada yang berposisi sebagai warga kerajaan 1000 tahun damai. Maaf saya keliru, saudaraku. Belum kerajaan surga, tapi kerajaan 1000 tahun damai dahulu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi salam kalau saudara mengucapkan perpisahan kepada orang yang meninggal sampai ketemu di langit baru bumi baru, itu keliru ya, saudaraku. Tapi akan ketemu dahulu nanti di kerajaan 1000 tahun damai ini. Sampai ini sering ada nyanyian, biarlah kita ketemu pada saat 1000 tahun damai, saudaraku. Saudaraku, luar biasa, ini rahasia yang dahsyat. Kemudian saudaraku, ayat yang ke-6 saya bacakan dari Wahyu pasal 20. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Nah, saudaraku, yang mendapat kebangkitan, mewarisi kerajaan 1000 tahun damai ini dikatakan berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan yang pertama ini. Orang-orang yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai itu orang-orang yang berbahagia dan orang-orang kudus. Kemudian kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah
dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kenapa ada hitungan 1000 tahun? Karena masih ada langit, masih ada bumi. Langitnya masih itu, buminya masih ini, rembulannya masih itu, bintang-bintang masih itu, saudaraku. Ada lautan juga, saudaraku, di kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi sudah mengalami satu restorasi oleh keberadaan tubuh-tubuh kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kapan kerajaan 1000 tahun damai ini berakhir? Kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini akan berakhir ketika perang Gog dan Magog. Perang Gog dan Magog itu apa, saudaraku? Itu perang roh arwah kebangkitan, tubuh-tubuh kebangkitan. Perang tubuh kebangkitan orang-orang benar bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mewarisi kerajaan 1000 tahun melawan iblis yang tadi dilepas, saudaraku, yang tadi dikatakan dimeteraikan selama 1000 tahun damai dan akan dilepas untuk sedikit waktu lamanya untuk perang Gog Magog ini. Saudaraku, jadi perang Gog Magog ini, saudaraku, nanti akan mengakhiri kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, jadi perang Gog Magog ini adalah perang tubuh kebangkitan. Orang-orang benar, orang-orang kudus bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mewarisi kerajaan 1000 tahun damai melawan iblis yang dilepas dari jurang maut bersama malaikat-malaikat kegelapan dan tubuh kebangkitan orang yang tersesat setelah kerajaan 1000 tahun damai. Jadi orang-orang yang tersesat itu nanti akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun damai. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tersesat, itu mereka akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun damai, bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut untuk menghasut. Saudaraku, bahasanya itu indah sekali. Mari kita baca Wahyu pasal 20 ayat 7-10. Ini bahasa kebangkitan orang-orang sesat. Itu mengerikan bahasanya. Indah tapi mengerikan. Indah dari pandangan mata Tuhan, tapi begitu mengerikan sekali kalau dipandang dengan kacamata manusia, saudaraku. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, setelah hitungan masa 1000 tahun, ada langit, bumi, laut juga ada itu, saudaraku. Kerajaan 1000 tahun damai itu berakhir. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudaraku, kemudian bangkitnya orang-orang yang tersesat itu seperti apa? Nggak pernah dituliskan, saudaraku, nggak pernah tahu kan? Kita akan tahu jawabnya di sini. Wahyu pasal 20 ayat 9. Ini bangkitnya jiwa-jiwa yang tersesat, yang dihasut oleh iblis, saudaraku, untuk melakukan perang Gog dan Magog. Wahyu pasal 20 ayat 9. Ini kebangkitan orang-orang sesat. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Saudaraku, betapa mengerikan. Roh arwah, jiwa-jiwa dari orang-orang yang sesat itu, maka naiklah mereka ke seluruh dataran di bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Baru setelah kerajaan 1000 tahun damai itu ada perang Gog Magog. Itu perang tubuh kebangkitan, saudaraku, antara tubuh kebangkitan orang-orang kudus dan Tuhan Yesus Kristus melawan iblis yang dilepaskan dari jurang maut, bersama dengan naiknya, bangkitnya roh arwah orang-orang yang sesat itu, saudaraku. Kemudian dibahasakan di sini, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis
yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, setelah ini akibat perang roh tubuh kebangkitan ini, saudaraku, maka apa yang terjadi? Barulah langit bumi lenyap. Saudaraku, jadi kapan lenyapnya langit bumi ini yang kita pijak sekarang ini, saudaraku? Lenyapnya matahari itu, lenyapnya bintang-bintang itu kapan? Ketika setelah perang Gog dan Magog. Karena perang Gog Magog itu perang yang dahsyat, perang tubuh kebangkitan. Kalau perangnya tubuh, saudaraku, manusia antikris tadi, saudaraku, itu tidak mengakibatkan bumi hancur. Tapi perang Gog dan Magog ini perang tubuh kebangkitan, antara tubuh kebangkitan orang kudus melawan tubuh kebangkitan orang-orang sesat yang dipimpin oleh iblis. Orang kudus dipimpin oleh Yesus, kemudian tubuh kebangkitan orang-orang sesat nih dipimpin oleh iblis, perang dias. Akhirnya membuat bumi ini, Rasul Petrus katakan, luluh lantak habis, tidak ditemukan lagi tempatnya. Saudaraku, kita akan baca. Setelah itu barulah muncul langit baru dan bumi baru. Setelah pengadilan tahta putih digelar. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 dulu kita akan baca. Ini saudaraku, saudara, supaya ngerti hilangnya langit dan bumi itu kapan. Saudaraku, jadi jangan langsung kemudian Tuhan Yesus datang langsung masuk langit baru dan bumi baru. Itu pengertian yang yang keliru, belum benar, saudaraku. Tetapi akan ada kerajaan 1000 tahun damai dahulu. Saudara, kita akan melihat Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit dan bumi ini lenyap pada Wahyu pasal 20 ayat 11 ternyata, saudaraku, ketika pengadilan tahta putih ini digelar. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak lagi ditemukan tempatnya. Tidak ada lagi. Saudaraku, ini saat pengadilan tahta putih digelar, usai kerajaan 1000 tahun damai, setelah perang Gog Magog, setelah peperangan tubuh kebangkitan yang begitu dahsyat, itu kemudian langit dan bumi lenyap. Digelarlah pengadilan tahta putih. Makanya tidak ada itu bukan pengadilan bumi, tapi itu pengadilan tahta putih, karena yang ada adalah tahta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Inilah yang disebut pengadilan tahta putih. Ini untuk menentukan hukuman di neraka. Yang masuk pengadilan tahta putih nggak ada yang, saudaraku, masuk ke surga. Saudaraku, yang masuk di surga itu orang-orang yang sudah menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Di sana dikatakan kematian yang kedua sudah tidak berlaku lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke lautan, ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, sesudah itu barulah muncul langit baru, bumi baru. Jadi, saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus datang itu enggak langsung langit baru, bumi baru. Akan menguasai dahulu kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam dunia yang sudah mengalami restorasi besar-besaran oleh tubuh-tubuh kebangkitan orang-orang kudus dan Tuhan Yesus. Itu alamnya indah.
karena sudah direstorasi oleh tubuh-tubuh kebangkitan. Saudara, Wahyu pasal 21 ayat 1. Ini munculnya langit baru dan bumi baru. Jadi jangan ngarang Tuhan Yesus datang langsung langit baru, bumi baru, itu ngarang banget, saudaraku. Langitnya masih ini, buminya masih ini. Ketika Tuhan Yesus datang nanti, masih ada 1000 tahun lagi, yaitu 1000 tahun damai. Kemudian barulah sesudah itu langit baru dan bumi baru. Jadi satu pasal ini jangan diloncati, saudaraku. Tuhan Yesus datang di Wahyu pasal 19, saudaraku. Wahyu pasal 20-nya diloncati karena bingung bahas kerajaan 1000 tahun damai, perang Gog Magog nggak tahu. Akhirnya langsung, saudaraku, menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus datang nanti, kemudian yang akan terjadi itu langit baru dan bumi baru. Itu salah. Saudara, kita akan lihat munculnya langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi di kerajaan, di langit baru dan bumi baru itu, saudaraku, langit yang sekarang ini sudah nggak ada, laut juga nggak ada. Tetapi di kerajaan 1000 tahun damai, di mana Tuhan Yesus bersama orang-orang kudusnya dalam tubuh kebangkitan menguasai kerajaan 1000 tahun damai itu, merestorasi bumi dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Saudaraku, sesudah itu, saudaraku, barulah, saudaraku, muncul yang disebut langit baru dan bumi baru. Itu munculnya di Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 20 jangan dilewati, karena sulit dibahas, akhirnya dilewati, saudaraku. Sebetulnya semuanya itu ada artinya, saudaraku. Jadi sebelum langit baru, bumi baru itu akan ada satu masa yang disebut kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 1 saya baca lagi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi nanti ketika langit baru, bumi baru itu, saudaraku, mataharinya sudah bukan itu, buminya sudah bukan ini, saudaraku. Laut sudah tidak ada lagi, tidak seperti ini lagi, sudah beda dengan kerajaan 1000 tahun damai. Perhatikan baik-baik. Inilah yang saya sampaikan saat ini supaya saudara paham, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu tidak langsung langit baru, bumi baru, tetapi akan masuk dulu dalam satu suasana yang luar biasa yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu apa? Kerajaan untuk tubuh-tubuh kebangkitan orang-orang kudus dari segala zaman dan Tuhan Yesus. Saudaraku, satu langit bumi yang sekarang ini, yang dirusak ketika perang Harmagedon, yang mengalami satu restorasi besar-besaran oleh tubuh-tubuh kebangkitan, dan itu begitu indah, melebihi Taman Eden. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah apapun yang saudara kerjakan, dibimbing menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Haleluya. Amin.